Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Indah, NIM 2020010104113113, Prodi PGMI C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Menurut intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhinya. Terpenuhinya kebutuhan primer ini dimaksudkan untuk mempertahankan hidup secara layak. Apabila kebutuhan primer ini tidak dapat dipenuhi, maka manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya sebagai layaknya manusia. Adapun kebutuhan yang termasuk kebutuhan primer adalah makan, minum, sandang, dan papan. 2. Menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang akan mendatang, dan kebutuhan yang tidak menentu. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda, misalnya kebutuhan obat untuk orang sakit. Kebutuhan orang untuk masa yang akan datang adalah kebutuhan yang disediakan sekarang, tetapi penggunanya untuk masa yang akan datang, misalnya menabung untuk mencukupi kebutuhan masa yang akan datang, asuransi untuk memenuhi kebutuhan di hari tua, bersekolah untuk bekal hidup di masa datang. Sedangkan kebutuhan yang tidak tertentu waktunya merupakan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kebutuhan ini bersifat mendadak, misalnya kebutuhan yang disebabkan adanya kecelakaan, kematian, sakit, dan sebagainya. 3. Kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Contoh kebutuhan jasmani adalah makan, minum, pakaian, rumah. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa, sebagai contoh kebutuhan akan pendidikan, hiburan, agama, dan ketentraman. Menurut subjek yang membutuhkan. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dapat dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan secara kelompok. Antara kebutuhan individu yang satu dengan yang lain tidak sama, sedangkan kebutuhan kelompok ditujukan untuk kepentingan bersama, misalnya kebutuhan keamanan, persatuan, peraturan tata tertib, dan tahap pelindungan. Untuk memenuhi semua kebutuhan di atas, baik yang berupa barang. 1. Pengertian produksi. Pengertian produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Sedangkan dalam arti luas, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Suatu barang dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nilai barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. 2. Faktor-faktor produksi. Barang dan jasa yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia sebagian besar harus diproduksi. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan faktor-faktor produksi. Adapun yang dimaksud dengan faktor produksi adalah sesuatu yang diperlukan dalam melakukan proses produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah 1. Sumber daya alam atau natural resources. Yang dimaksud sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam ini dapat berupa tanah, pasir, hewan, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya manusia atau human resources. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia, baik yang berupa jasmani maupun rohani, sehingga yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Yang ketiga, sumber daya modal atau capital resources. Sumber daya modal di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai menghasilkan barang atau jasa selanjutnya. Contohnya adalah uang, tanah, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Keempat, keterampilan pengusaha atau skill. Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, berani mengambil inisiatif dan yang mengambil keputusan, serta berani menanggung segala risiko. Tugas pengusaha adalah mengatur dan menentukan serta mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.
Pengertian distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Produsen adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang atau jasa. Kedua, fungsi distribusi. Sebagian besar barang-barang yang dihasilkan oleh produsen agar sampai ke tenaga konsumen atau tangan konsumen memerlukan proses yang panjang. Tempat tinggal konsumen tidak selalu berada dalam satu wilayah dengan produsen. Tempat tinggal konsumen tidak sama, tetapi terpisah-pisah. Oleh karena itu, untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen, kegiatan distribusi sangat penting. Ketiga, saluran distribusi. Menurut Vernon dan Jackson, 1994, sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra 2003, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi tiga, yaitu: satu, untuk bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Kedua, bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Kelima, alat-alat distribusi. Untuk memperlancar pelaksanaan distribusi diperlukan alat-alat, yaitu: satu, alat pengangkut. Alat pengangkut berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari satu ke tempat lain. Alat perangkat dipergunakan atau diperlukan guna memperlancar distribusi sehingga barang tersebut dapat sampai ke konsumen tepat pada waktunya. Kedua, alat penyimpanan atau gudang. Gudang diperlukan untuk menyimpan barang yang belum terjual serta untuk menampung barang yang belum tersalurkan. Selain itu, gudang digunakan untuk menghimpun barang jadi yang siap untuk dijual atau bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Yang ketiga, alat promosi. Promosi sangat penting dalam perdagangan, yaitu usaha untuk memperkenalkan barang-barang kepada masyarakat umum. Melalui promosi diharapkan masyarakat umum sebagai konsumen tertarik sehingga konsumen ada minat untuk membeli barang konsumsi. Konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Selama masih hidup, manusia memerlukan konsumsi, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. Setiap hari manusia berkonsumsi, baik yang berupa barang atau jasa. Berkurang atau hilangnya guna barang karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang dan jasa merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang, antara lain: satu, tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi akan mempengaruhi konsumsi seseorang. Apabila barang yang tersedia jumlahnya sedikit, maka mereka akan berusaha mengurangi konsumsi. Yang kedua, harga barang. Tinggi rendahnya barang konsumsi akan mempengaruhi banyaknya sedikitnya konsumsi seseorang. Jika harga barang konsumsi tinggi, maka konsumsi akan berkurang, dan sebaliknya jika harga barang mereka rendah, maka konsumsi mereka bertambah. Yang ketiga, penghasilan atau pendapatan. Tinggi rendahnya penghasilan atau pendapatan seseorang akan mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi. Jika seseorang memiliki penghasilan tinggi, artinya orang tersebut memiliki daya beli yang banyak sehingga mereka mampu membelikan barang dalam jumlah yang banyak sehingga konsumsi juga banyak. Ketiga, nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Suatu barang dikatakan mempunyai nilai apabila barang tersebut mempunyai kemampuan untuk dipakai atau dapat dikeluarkan dengan barang atau jasa lain. Penilaian suatu barang antara orang yang satu dengan yang lain tidak selalu sama dan pada umumnya tergantung dari mana cara penilaian itu dilakukan serta siapa yang menilai barang tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka nilai satu barang dibedakan menjadi dua, yaitu: A. Nilai tukar. Nilai tukar adalah kemampuan satu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain. Nilai tukar ini dapat dibagi menjadi nilai tukar objektif dan nilai tukar subjektif. Nilai tukar objektif adalah kemampuan satu barang karena barang tersebut dapat ditukarkan dengan barang lain. Misalnya, satu sepeda motor dapat ditukarkan dengan 3 televisi. Nilai tukar subjektif adalah arti yang diberikan oleh seseorang terhadap satu barang dan setiap orang dapat berbeda-beda.
Yang B, nilai pakai. Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Nilai tukar dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif. Nilai pakai objektif adalah kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, listrik memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk penerangan. Nilai pakai subjektif adalah arti yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Baiklah, itulah penjelasan tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.